selama ini adalah berada di pusarannya menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mau corona, mau kolorna, mau Pengorna. itu orang zuhud. Yang penting saya bahagia di akhirat, yang penting saya bisa masuk surga, itu kan bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Ya Pak, ketahuan kalau gitu saya nggak mau zuhud, langsung arif billah. Ya nggak bisa begitu. Semua tahapan itu harus dijalani. Lah nanti dalam pusaran keridhaan Allah itu terpantas kualitas kita ini, kita KW1 KW2 nanti kesortir sendiri. Mau ngotot-ngotot mau masuk ke sana juga ya kepental lagi karena area hatinya belum Nyampe. itu. Nah itulah yang harus kita. Makanya ngaji inilah yang meluruskan kita. Tanpa ngaji orang itu mau berzikir kayak apa bisa nyasar kemana-mana. Oh saya ada gurunya, gurunya nggak ngaji juga sama, nyasar kemana-mana. Walaupun kebukti ada maziahnya, walaupun kebukti tetap namanya kita orang awam harus ngaji, harus ada gurunya, harus ada sumbernya, harus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Orang yang arif billah, kenalnya sama Allah, udah kenal sama Allah, yang pengennya memuji sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu sumber pujian. Allah itu sumber pujian. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi, yaitu milik Allah. Orang yang memuji itu syaratnya harus nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dipuji harus mengembalikan pujiannya kepada Allah. Makanya orang yang arif billah, orang yang kenal kepada Allah itu ya senangnya muji sama Allah. Muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi. Ayat tegasnya muradul arifi, bermula keinginannya orang yang arif billahi kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sanau yaitu memuji Allah, atas Allah taala yang maha tinggi Allah, bi jamil sifatihi, dengan keindahan sifat-sifatnya. Semua sifat-sifat Allah itu pelajari ya. Ada Asmaul Husna 99. Ada sifat yang wajib pada Allah 20. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil yamuhu binafsihi qudrat, ilmu, hayat, basar, qadiran, aliman, sami'an, basir. Bagi ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, nawiyah, itu harus ngaji tijan lagi. Sifat nafsiyah, personality Allah, wujud ya. Sifat salbiyah, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Sampai wahdaniyah tuh itu sifat salbiyah. Artinya sifat salbiyah itu enggak patut ada pada manusia walaupun dalam kemiripan. Tidak terdahulu kan Allah ya, nggak ada yang mendahului. Kalau kita, sebelum kita ada bapak, orang tua. Sebelum bapak ada engkong, sebelum engkong ada uyut, sebelum uyut ada uyut sama buyut ada Sama. Moyang. moyang. Sebelum moyang ada bapaknya moyang. Sebelum bapaknya moyang ada kakaknya moyang.
Semua moyang-moyang. Udah cublok terakhirnya suwung. Udah jantung siur. Siwur, tok siwur. Jadi tidak bako kekal ya, nggak ada pada sifat manusia itu sedikit pun pemaknaan bako. Makanya disebut makna sifat salbiyah. Sujud tidak bako. Mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang baru. Kita mau makhluk mau bagaimana? Ya mau binafsihi, berdiri dengan sendirinya, kita nggak bisa. Wahdaniyah, esa tunggal satu-satunya. Nah, mulai ma'an itu kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, sampai situ tuh. Ada berapa itu? Kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah, itu ma'an itu sifat mani namanya. Manawiyah qadiron, nyetel dengan kudroh, di ma'aninya kudroh, di maknawiyahnya qadiron. Irodah muridan, gitu, paham ya? Jadi makanya harus ada penjelasan ma'ani itu, maknawiyah, kudroh ma'ani, maknawiyahnya qadiron. Ya. Kudroh kuasa, tapi menguasai apa tidak? Bupati punya kekuasaan, tapi belum tentu menguasai. Buktinya banyak yang demo. Berarti kekuasaannya tidak absolut. Nah, seperti itu. Itu harus memahami. Ketika seorang arif billah itu tahu dengan sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah, ketika nyebut Allah, sifat dan asmanya kumpul semua pada situ. Itu orang arif billah. Sehingga senangnya yang memuji. Allah Maha Kuasa. Disitulah kebesaran Allah Subhanahu. Maka selain daripada Allah adalah kecil, wajib kecil. Namul arif as-sana'u 'ala Allah Ta'ala bijamili sifati. Cita-citanya, kehendaknya, keinginannya, tujuannya, ya. Orang yang arif billah itu hanya memuji Allah hanya memuji Allah Subhanahu dengan segala keindahan sifat-sifat Allah. Wa hammu zahidi ad-du'a'u, dan bermula cita-cita atau keinginan orang yang zahid, orang yang zuhud. Ya, orang yang zahid itu orang yang zuhud. Ad-du'a'u yaitu doa. Muradul mu'ridi anizaidi ala qadril hajati minad dunya. Muradul mu'ridi, kehendak orang yang berpaling, anizaidi, dari bertambah, ala qadril hajati, dari sekedar hajat. Orang zuhud itu ya ngambil ya sekedar ala qadril hajat. Ya, zuhud di situ adalah hamuzahid, keinginan orang yang zuhud. Muradul mu'rid, mu'rid itu zahid, aniz zaidi, dari tambahan. Kalau udah cukup, makan sehari berapa? Ya 3 kali. Sekalinya berapa piring? Nah, ini harus dievaluasi kembali. Piringnya ukurannya berapa? Sendoknya sendok biasa apa sendok semen, kan itu harus sampai ke sana. Nah, iya. Nah, ini harus dievaluasi kembali. Ada makan 3 jari. Ya, dipraktekkan pada saat ngeriung makan 3 jari. Ada ikan ayam dijepit sama ada 2 jari set, makan 3 jari. Trik itu namanya. Iya. Harus betul-betul apa, tolok ukurnya apa orang zuhud itu adalah al-mu'ridu anizaidi ala qadril hajati. Orang yang melengos, orang yang berpaling
dari bertambah atas kadar kebutuhan. Kalau sudah cukup, udah. Jadi nggak ada ihtikar, nggak ada nimbun-nimbun, nggak ada. Sekedar apa adanya. Ya itu orang zuhud. Nah. Biqalbihi dengan hatinya, doa yaitu doa meminta. Doa meminta agar yang ada ini dapat mencukupi. Orang zuhud itu. Karena kalau orang zuhud kurang-kurang doa, waduh. Ya. Orang zuhud kurang-kurang doa. Itu susah. Jadi memang orang zuhud itu harus banyak berdoa. Karena nggak ada harapan lagi, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil nikmat Allah ala qadril hajah, sekedar hajat kebutuhan. Di luar daripada itu dia tidak mengambil. Cukup sudah seperti itu. Ya berdoa kepada Allah. Makanya kuat orang zuhud. Wa huwa tadarru ilallahi ta'ala. Dia itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisuali ma indahu minal khair, dengan permohonan apa yang ada pada dirinya minal khairi, dari bentuk kebaikan. Dia minta kebaikan. Lianna hammal arifi, sesungguhnya hammal arifi, keinginan atau cita-cita orang arif itu rabbuhu, yaitu Tuhan. Orang arif itu inginnya ya Tuhannya. Kan memuji kan? Yang diinginkan Tuhan. Ya, makanya kalau ada seseorang jatuh cinta kepada orang yang lain, seorang wanita jatuh cinta kepada laki-laki, itu harus dievaluasi. Dia jatuh cinta itu karena dompetnya, karena ATM-nya, atau karena memang dirinya, memang personalitinya. Kalau karena personalitinya, karena dirinya, karena kejiwaannya, kepribadiannya, ada isinya dompet, nggak ada isinya, ya memang dia cinta. Nah gitu kan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang Ditendang. tetap sayang. Kalau ditendang ya berarti itu nggak cukup syarat ya. Nggak cukup syarat jadi arif. Karena ya orang arif itu ya semuanya ya, yang intinya ya adalah orangnya. Kalau Allah intinya Allah ya. Bukan fadilahnya, bukan anugerah dan karunia-Nya, tapi Allah, sehingga inginnya memuji Allah. La thawaba wala al-jannata, bukan juga apa ganjaran, bukan juga surga. Ya ada keinginannya. Wa muzahidi, dan keinginan atau cita orang yang zuhud itu nafsu, yaitu dirinya sendiri. Ay manfaatu nafsihi minas thawab, kemanfaatan dirinya minas thawabi, dari ganjaran, wal jannati, dan surga. Dia orang zuhud itu ya pengennya manfaat dari apa yang sudah dilakukan, mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Nah, kira-kira kita ini orang arif apa orang zuhud? Hah? Arif bukan, zuhud bukan. Gitu. Enggak masuk ke sana. Nah, kan itu perbedaannya. Fafuriqo baina man himmatuhu al-huru wa man himmatuhu rafu suturi, maka dibedakan antara yang himmatuhu al-huru, keinginannya adalah hur, wa hurun 'ain kamsalil lu'lu'il maknun, pengennya ya bidadari, ya bidadari.
Beda dengan orang yang keinginannya raf'us sutur, diangkat sutur, diangkat hijab, diangkat penutup. Nah itu bedanya orang yang zuhud dengan orang yang arif. Orang yang zuhud ibadahnya ya pengen bidadari, pengen surga. Orang yang arif pengennya adalah dibuka hijab. Dibuka hijab. Lah seindah-indahnya surga kan makhluk Allah. Surga dibandingkan dengan Nabi Muhammad, mulia Nabi Muhammad. Makanya kalau minta yang minta surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammadnya, no? Iya, duanya kan. Iya. Kan orang lah yang penting masuk surga mau di emperan. Nanti di akhirat itu protes. Kok sebulan tinggi kok? Ya karena nggak minta. Yang kayaknya diminta. Maka itulah bedanya ya. Kalau orang yang arif billah itu lihat hammal arifi rabbu, karena cita-cita keinginan orang yang arif itu rabbu Tuhannya, la sawab wala al-jannah, bukan pahala wala al-jannah, itu bukan juga surga. Gitu kan. Karena rabbuhu kan Tuhan bukan ganjaran, bukan apa. Ini orang-orang arif itu ya. Lah kalau misalkan neraka itu menyiksa, lah neraka itu enggak semua menyiksa. Kalau neraka itu sifatnya semuanya adalah menyiksa semua, berarti penjaga neraka orang yang paling tersiksa. Berarti ular-ular yang ditugaskan oleh Allah untuk matokin orang itu berarti tersiksa. Nah, mereka nggak tersiksa. Ya. Lah nerakanya sendiri makhluk, nah nggak merasa tersiksa. Ya kan memang setelannya itu. Ya. Nah, itu. Di dunia ada nabi dibakar oleh makhluk Allah, siapa? Nabi Ibrahim. Sifat neraka Panas. panas. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai neraka kuni, jadilah engkau wahai neraka, wahai api, panas kan itu. Panas aku. Bardan, dingin, wasalaman dan selamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Walaupun di api, ya kalau Allah menghendaki selamat aman, nggak masalah. Karena itulah nggak ada keraguan pada diri orang yang arif billah itu. Saya mau jadi apa, mau nyungsep di mana, nggak urusan. Selama ini adalah berada di pusarannya, menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau corona, mau kolorna, mau Pengwarna. itu makhluk Allah. Lah ya itu bisa diketahui bagaimana posisinya ya dengan tauhid. Sehingga orang arif itu ya, kalau sejatinya orang arif ya nggak bisa. Ya orang kenal mau dipengaruhin kayak bagaimana ya. Awan kenal sama Jokowi, oh sampai ke toilet dianterin masuk ke dalam misalnya. Orang ngomong oh, Jokowi kayak gini, kepengaruhin apa enggak? Karena dia kenal banget. Orang baru tahu doang, dia kenal. Orang arif itu kenal banget sama Allah. Sehingga nggak ada satupun permasalahan hidupnya yang dianggap berat, yang dianggap memberatkan, nggak ada. Ya orang begitu berarti kalau orang merasa masih ini kok Allah nggak adil, saya kenapa saya begini, loh kok nanyanya sama orang kenapa saya begini, ya nanya sama Allah.
Itulah orang. Makanya zikirnya orang yang arif billah itu dengan orang yang zuhud beda. Kalau ada orang yang arif billah, zikirnya yang pengen ke Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi kan hammuhu raf'us sutur, diangkat. Fafuriqo baina man himmatuhu al-khuru wa man himmatuhu raf'us suturi. Harus dibedakan antara yang cita-cita, keinginannya adalah mendapatkan bidadari dengan orang yang cita-citanya adalah diangkat suturnya, diangkat penghalangnya, sehingga langsung ke Allah. Makanya orang yang sama-sama baca apa? Ya Rozak. Sama baca ya Rozak ini. Yang arif baca ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Isinya apa? Ingin memuji Allah betapa Allah sudah mengkaruniakan rezeki kepada dia. Ya Allah, dia tahu masih butuh rezeki. Mau ngomong malu, mau ngadu malu. Allah mah tahu. Saya mah ya sedang memuji Allah yang Ar-Razzaq. Yang satu lagi orang pesugihan pakai Ar-Razzaq. Ya halal pesugihan pakai orang, nggak masalah. Yang Sarah itu ya ke Gunung Kawi. Ya ke Gunung Kawinya kalau mau hujan. Kalau ke Gunung Kawinya sholat ya nggak apa-apa. Ya Rozak, ya Rozak. Yang diingat itu bayar utang, ya Rozak, ya Rozak. Lama-lama bayar utang. Astagfirullah, ya Rozak, ya Rozak. Karena begitu, boleh sih. Cuman ketika tujuannya adalah kan ke Allah. Allah memiliki karunia min khazainil dunya, min khazainil ardh. Dari ya kita makhluk dunia kan, makhluk bumi. Ya perbandaran dunia Allah punya. Akhirnya Allah kasih set. Nah, kayak begini. Kita datang ke Ustaz Anas. Ya. Pengen apa? Pengen masker, pengen martabak, pengen. Menujunya kan ke Ustaz Anas kan. Ada lagi satu ke Ustaz Anas. Saya mau pengen barokahnya Ustaz Anas. Ya. Pengen barokahnya. Ada yang satu pengen ilmunya, pengen ijazahnya, pengen kesaktiannya, pengen air doanya, ya pengen martabaknya, pengen. Yang datang semua dapat. Yang bertahan yang mana? Yang pengen barokahnya. Ya. Karena ingin dekatnya aja, murni. Yang pengen martabak ya karena yang orangnya luman. Ya monggo cangking, monggo ambil, monggo bawa, monggo bungkus. Semua dapat. Sisa satu. Yang bertahan? Karena keinginannya adalah ya dekat, memuji aja. Apa yang kaki yang pegal yang ini, yang kiri, ya. Yang kanan. Kepala ya. Pengen barokah. Pulang apa nggak dapat apa-apa? Dapat doa. Justru lebih. Ini habis ini. Ada kambing bawa. Potong, jangan diurusin apa kamu. Ya, potong terserah kamu. Ini dapat segalanya. Sehingga orang yang dapat martabak, dia nyebut Ustaz Anas hebat ngasih martabak. Habis itu ngomongnya apa? Martabak. Ada martabak. Sibuk ngomong martabak. Kalau ini nggak sibuk ngomong apa-apa. Nggak sibuk ngomong martabak, nggak bersombong kan. Sibuknya ngomong tentang memuji aja. Nah begitulah dengan Allah. Makanya jangan heran kalau orang kalau udah zikir pengen ilmu kesaktian apa, yang dituju adalah ilmu Allah. Alih-alih ilmu Allah, ingin sakti, ingin ngobatin ini apa? Yang ditungguin apa? Cahaya. Ada cahaya. Angin ditungguin. Bener Khodam datang ini. Sehingga ngikutinnya cahaya, ngikutinnya angin, dia terusnya ke sono. Ya tapi diambilnya dengan zikir kepada Allah, ya dapat. Tapi ke Allahnya nggak dapat.
Situ makanya yang saya tadi bilang dari awal, orang berzikir itu bercabang-cabang. Ihdinas siratal mustaqim. Menuju aja ke Allah, ke sana Allah kasih semuanya. Akhirnya nggak banyak ngomong tentang ngebahas wah ini wah begitu. Itu tadi ada itu yang hadir itu orangnya ngapain? Itu berarti sibuk kan sama yang fadl Allah. Tidak sibuk dengan Allah. Yang bagus yang mana? Ya yang arif bilang. Yang zuhud ya, zuhud aja kelasnya nggak begitu. Kalau zuhud dia nerima seadanya, nggak ngoyo orangnya. Yang ada ya udah. Walaupun ada lebih ya dia sisi-sisi kan. Bahkan orang konsepnya ketika karena orang nggak paham tentang makna sodako sehingga zuhudnya aja nggak dapat. Dipikirnya kalau dia itu sumbang masjid, sumbang majlis ta'lim, sumbang pesantren, sumbang yatim, sumbang di jalan Allah, punya dia hilang. Itu kan logika yang salah. Logika yang benar itu kita punya harta, mau sampai dunia doang apa ke bawah ke akhirat? Ke bawah ke akhirat. Ada orang bilang harta mah nggak bisa dibawa ke akhirat. Loh siapa bilang? Justru ke akhirat kita harus bawa harta. Ilmu nggak punya, jariah ilmunya nggak ada. Ilmu ada, harus dimanfaatkan, diamalkan sehingga jariah ilmunya ada. Nggak beristri ya nggak punya anak. Walaupun nggak punya anak didik lah ngedoain, jariah namanya. Punya harta kan harus jariah juga. Bagaimana? Lah hartanya dibawa ke akhir kuburan gede. Tuker sama emas taruh di sini, malaikat mau mentung disogok. Enggak begitu. Enggak begitu. Justru kalau kita mau amal, harta kita dibawa, rumah, mobil, emas, perhiasan dibawa, titipin di masjid, titipin di musola, titipin di pesantren, titipin di majlis taklim, titipin di hamba-hamba Allah yang memang di situ adalah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatin saya taruh nih, saya titip punya saya, ya Allah, di masjidmu. Saya titip ya Allah punya saya di jalanmu, bawa di majlis taklim, di pesantren, di yatim, di janda, tua apa muda? Dia orang-orang yang sedang kesusahan. Itu punya kita nitip itu. Lah kita kaya di akhir. Karena harta itu halalu hisabun haramu azabun. Harta itu halalnya aja hisab. Apalagi haramnya dia ada. Lah makanya orang ini banyak yang keliru. Karena nggak paham. Orang pengen kaya di dunia, harus lebih kaya di akhirat. Lah susah di dunia, kita masih bisa punya saudara, ponakan, orang tua, ayah, ibu, adik, kakak, teman, bos, perusahaan. Lah kalau sudah di akhirat, orang tua sendiri nggak bisa. Ini maksudnya sebelum sebelum ke surga ya. Kalau sudah masuk surga kita bisa kasih syafaat. Tapi kalau sebelum itu masih di alam barzah, masih di alam mahsyar, masih yaumul hisab. Ya, apalagi yaumul ba'ats, masih mizan. Loh itu masih orang masih sibuk itu. Masih sibuk itu. Sirat ya masih jalan. Wah, aku aja belum tentu selamat apa enggak. Kalau udah sampai surga baru bisa nyapati. Nah sebelum itu kan nggak bisa sibuk masing-masing. Kita mau ke siapa? Kita mau masuk dulu ke neraka baru ngap udah gosong, baru dikorek-korek. Siapa ini? Aku mbok. Ya Allah, kenapa kamu? Ya, karena kamu disuruh sholat nggak mau, suruh ngaji nggak mau, suruh taubat nggak mau ya begitu. Untung masih ada iman. Kapan imannya? Waktu itu kamu kawin. Baca syahadat. Untung kawin baca syahadat. Coba kalau nggak kawin.
Yang jomblo jangan lupa kawin. Nah seperti itu kita, masya Allah. Itu bedanya ya antara orang yang arif dengan orang yang zuhud. Kelas zuhud aja susah kita. Kelas zuhud itu udah hebat itu. Enggak semua orang. Tapi kalau zuhud ditimbang dengan yang arif billah, masih jauh. Orang zuhud itu ya hematuhu at-thawab wal jannah. Keinginannya itu ya orang itu, contoh orang itu apa namanya, orang zuhud ya jangan dulu makan yang enak-enak karena kita pengen, misalkan di dunia nggak ada urusan dengan akhirat, apa yang dilakukan orang yang bersifat seperti zuhud? Nabung, ya kayak orang Cina tuh, selama belum kaya dia makannya bubur. Iya. Mau berapa tahun aja, kalau sudah udah punya baru dia makan enak. Misalkan, oh saya wallahualam ini bener apa enggak? Iya. Jadi intinya nabung akan mendapatkan sesuatu. Cuma itu kan konsep dunia. Nah konsep akhirat, zuhud itu kan memang zuhud itu bahasa Islam, bahasa akhirat adalah dia terbatas di dunia demi kesenangan di akhirat. Itu orang zuhud. Yang penting saya bahagia di akhirat, yang penting saya bisa masuk surga. Itu kan bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Ya Pak, ketahuan kalau gitu saya nggak mau zuhud, langsung arif billah. Ya nggak bisa begitu. Semua tahapan itu harus dijalani. Lah nanti dalam pusaran keridhaan Allah itu terpantas kualitas kita ini, kita KW1 KW2 nanti kesortir sendiri. Mau ngotot mau masuk ke sana juga ya kepental lagi karena area hatinya belum nyampe. itu. Nah itulah yang harus kita. Makanya ngaji inilah yang meluruskan kita. Tanpa ngaji orang itu mau berzikir kayak apa bisa nyasar kemana-mana. Oh saya ada gurunya, gurunya nggak ngaji juga sama, nyasar kemana-mana. Walaupun kebukti ada maziahnya, walaupun kebukti tetap namanya kita orang awam harus ngaji, harus ada gurunya, harus ada sumbernya, harus sebagaimana guru menjelaskan, nggak salah, sebagaimana ulama, sebagaimana para sahabat, sebagaimana yang difahami dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya pada makalah ke 13 ini mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan, kesalahan baca, kesalahan paham, kesalahan penjelasan karena kebodohan dan kezaliman saya. Mohon dimaaf jika ada baik dan manfaatnya. Mudah-mudahan pada diri saya bertambah-tambah kemanfaatannya kepada jamaah, ada nilai manfaatnya. Kita mudah-mudahan menjadi sama-sama menyaksikan dan sama-sama menjadi saksi bahwa pada malam ini, di antara malam-malam yang kita lalui dalam kehidupan dunia, adalah malam di mana kita sedang memikirkan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لا إله إلا الله لا إله